YouTubers, konflik yang terjadi antara Iran dengan Amerika semakin memanas dan telah diketahui oleh negara-negara seantero dunia ini. Jika kedua negara tersebut benar-benar berperang, maka negara-negara lain bisa terkena dampaknya. Ditambah lagi persenjataan dari keduanya yang sangat mematikan. Bahkan Iran disebut memiliki persenjataan rudal terbaik di dunia dan beberapa alutsista yang membuat beberapa negara timur gentar. Saat ini Iran sebenarnya sudah memiliki persenjataan rudal jarak jauh yang mumpuni dan beberapa alutsista. Meskipun rudal tersebut belum bisa mencapai daratan Amerika Serikat jika ditembakkan dari Iran, tetapi alutsistanya dapat menghancurkan beberapa pangkalan Amerika yang berada di wilayah timur. Berikut daftar alutsista negara Iran yang membuat Amerika gentar. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Rudal Dezful, angkatan bersenjata Iran yaitu Garda Revolusi telah meresmikan rudal balistik jarak jauh berteknologi baru dan memicu amarah Amerika Serikat yang selama ini mendesak negara tersebut menghentikan pengembangan senjata ini. Rudal yang dikenal dengan nama Dezful tersebut memiliki jarak tempuh hingga 1000 km. Rudal itu disebut sebagai versi terbaru dari rudal Solfagar yang memiliki jangkauan hingga 700 km dengan hulu ledak mencapai 450 km. Selain meresmikan rudal Dezful, Iran juga mengatakan telah memiliki sejumlah rudal dengan jarak tempuh hingga 2000 km. Saat ini Teheran mengatakan bahwa rudal tersebut bisa menjangkau pangkalan militer Israel dan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Sementara itu, Gedung Putih mengecam keras pengembangan rudal yang masih dilakukan oleh negara Iran. Amerika Serikat bersumpah akan terus menekan tanpa belas kasihan agar Iran menghentikan pengembangan peluru kendalinya tersebut. Relasi negara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas, terutama setelah Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir di tahun 2015. Perjanjian yang disepakati pada 2015 tersebut berisi kesepakatan Iran untuk menyetop pembangunan program senjata rudal dan nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi serta embargo bagi Iran. Perjanjian tersebut disepakati oleh Iran, Amerika Serikat, Prancis, Rusia, Cina, Inggris, Jerman, dan Uni Eropa. Presiden Trump menganggap perjanjian JCPOA yang disepakati oleh pendahulunya yaitu Barack Obama merupakan sebuah bencana dan memutuskan menjatuhkan kembali sanksi terhadap Iran secara unilateral. Meski Amerika Serikat telah keluar dari perjanjian JCPOA, Iran dan negara Eropa tetap mempertahankan komitmen untuk menjalankan perjanjian tersebut. Rudal Sejil. Rudal bernama Sejil dikatakan lebih cepat dan lebih sulit dilumpuhkan oleh musuh. Rudal Sejil adalah rudal darat yang berdaya tempuh mencapai 1930 km dan mampu mencapai Israel dan sebagian wilayah di Eropa Timur. Tingkat akurasinya pun lebih tinggi dari model sebelumnya dan merupakan rudal 2 tahap Iran yang paling maju dibanding rudal sebelumnya yaitu Shahab 3. Menteri Pertahanan Iran yang bernama Jenderal Ahmad Fahidi mengatakan rudal Sejil bertugas sebagai penangkal dari serangan asing. Iran meningkatkan pengembangan rudalnya beberapa tahun belakangan ini sehingga menambah kekhawatiran Israel dan Amerika Serikat serta mereka prihatin dengan program nuklir yang sedang Iran kembangkan tersebut. Selain tahun 1992, Iran telah memproduksi tank, kendaraan lapis baja, rudal, dan pesawat tempur. Hanya saja kemampuan, akurasi, dan jarak tempuh pada alat tersebut tidak bisa diketahui secara pasti karena pembuatannya sangat rahasia. Rudal Hafez. Di saat Amerika Serikat dan Rusia berseteru tentang perjanjian nuklir di era Perang Dingin, Iran yang menjadi rival di kedua negara tersebut justru mengumumkan keberhasilannya menggelar uji coba rudal jelajah terbarunya. Pengumuman ini bertepatan dengan peringatan 40 tahun revolusi Islam yang terjadi di negara tersebut pada tahun 1979. Iran mengumumkan telah sukses meluncurkan rudal jelajah yang bernama Hafez yang mampu menjangkau jarak hingga 1200 km. Rudal Hafez merupakan bagian dari kelompok rudal jelajah Somar yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 dengan jangkauan 700 km. Hal ini sebagai upaya untuk mempertahankan negara tersebut. Jarak jangkauan rudal jelajah Hafez tersebut masih ada dalam batas jangkauan misil yang ditentukan Iran secara sukarela, yakni 2000 km. Kendati membatasi jarak jangkauan rudalnya, namun rudal Iran masih dapat mencapai Israel maupun pangkalan-pangkalan negara barat yang ada di Timur Tengah. Para pejabat Iran mengatakan negara mereka kini sangat bergantung akan kemampuan rudal dan program misil mereka setelah sanksi barat yang membuat angkatan udara mereka sangat terbatas karena ketiadaan suku cadang maupun pesawat pengganti. Kapal selam mini Gadir. Sebuah kapal selam mini buatan Iran telah berhasil melakukan peluncuran rudal jelajah selama latihan di perairan selatan negara tersebut.
Peluncuran rudal itu dilaksanakan ketika kapal induk Amerika Serikat kembali ke wilayah tersebut setelah absen sekian lama. Sebuah kapal selam mini kelas Gadir telah menembakkan rudal jelajah anti kapal selam yang dilakukan selama latihan angkatan laut besar-besaran. Kapal selam mungil yang menggemaskan ini dilengkapi dengan 2 tabung yang mampu menembakkan rudal jelajah ataupun torpedo konvensional. Teheran menggunakan latihan tersebut untuk menunjukkan senjata terbarunya Shahan dan kapal selam kelas Fateh yang menurut para pejabat militer Iran juga dapat membawa rudal jelajah. Manuver laut besar-besaran sedang dilakukan di tengah-tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Pada bulan Desember, Pentagon mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir USS John C. Stennis ke Teluk Persia. Itu menjadi kapal perang Amerika pertama dari jenisnya yang melintasi Selat Hormuz sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak menarik diri keluar dari rencana aksi komprehensif bersama alias JCPOA pada program nuklir Iran tahun lalu. Amerika Serikat telah memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran dengan menargetkan perdagangan minyak dan sektor keuangannya. Pekan lalu, Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence meminta Uni Eropa untuk berhenti merusak sanksi Amerika Serikat dengan mengizinkan perusahaan-perusahaan Eropa untuk berurusan dengan Teheran. Para pejabat Iran mengecam sanksi tersebut sebagai tidak sah dan bersumpah untuk melindungi negara Iran dari tekanan luar. Pada bulan Januari, Angkatan Laut Iran mengumumkan rencananya untuk mengirim kapal perang ke Samudra Atlantik Barat. Itu adalah sebuah langkah atas kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat di wilayah tersebut. Rudal jelajah Nasr One. Nasr One adalah rudal anti kapal selam yang memiliki jarak pendek bernama C-704 buatan Cina. Menurut katalog ekspornya, mereka dapat menghancurkan target berbobot 1.500 ton seperti kapal selam kecil. Rudal Nasr One dapat diluncurkan dari darat dan kapal militer lepas pantai dan dimodifikasi untuk ditembakkan dari helikopter, jet tempur, serta kapal selam. Rudal Nasr One tersebut memiliki desain berbentuk rokok dengan 4 sirip lipat besar yang menempel pada bagian tengah dan 4 sirip lebih kecil menempel di ujung rudal. Angkatan Laut Iran memulai pelatihan besar selama 3 hari dengan Sandi Velayat 97 di Teluk Persia dan Laut Oman di area seluas 2 juta km persegi dari Selat Hormuz ke pantai Tenggara Makran, Laut Oman dan bagian utara Samudra Hindia hingga garis lintang 10 derajat. Rudal Mersat. Mersat adalah sistem rudal yang bergerak dari permukaan ke udara dan memiliki jarak tempuh menengah dengan kemampuan anti peperangan elektronika. Sistem ini diperuntukkan pada rudal agar dapat menembak jatuh pesawat musuh yang mengganggu. Hal tersebut terlihat dalam sebuah latihan. Sistem pertahanan udara Mersat biasanya dipasangkan dengan rudal Shalamsheh. Namun dalam latihan Velayat, sistem pertahanan udara jarak menengah tersebut dilengkapi dengan rudal dan kendaraan pengangkut. Dalam pengembangan lain, pasukan Dirgantara Garda Revolusi Islam atau IRGC membawa layanan radar 3 dimensi basir yang digunakan untuk mendeteksi jet tempur. Sistem lain yang digunakan dalam latihan tersebut termasuk radar pemantauan militer bernama Muttali Al-Fajar, sistem deteksi elektronik optik Ra'ad, dan sistem radar pendeteksi rudal jelajah Kavosh. Latihan tersebut melibatkan taktik untuk menggunakan sistem komando dan kontrol dalam mendeteksi, melacak, dan mencegat target, melakukan operasi pertahanan udara dalam kondisi peperangan elektronik, menggunakan sistem deteksi udara pasif termasuk pertahanan udara berbasis UAV dan drone, serta latihan melawan rudal jelajah dan rudal anti radiasi. Rudal Bafar 373. Pada 21 Agustus 2016, Presiden Iran Hasan Rouhani meluncurkan sistem pertahanan rudal jarak jauh bernama Bafar 373 yang memiliki karakteristik mirip dengan sistem S-300 milik Rusia. Didampingi Menteri Pertahanan Brigadir Jenderal Hussein Dehkan, Presiden Rouhani mengunjungi stand pameran Organisasi Industri Penerbangan Iran di Kementerian Pertahanan yang memamerkan prestasi industri pertahanan termasuk sistem pertahanan udara Bafar 373 yang dibangun di dalam negeri. Fitur yang membedakan sistem rudal Bafar 373 adalah sistem peluncur vertikal dengan peluncur persegi yang umumnya digunakan untuk pertahanan udara di kapal perang. Sistem rudal Bafar 373 ini menggunakan radar pengendali jarak jauh yang bertahap yang dijuluki sebagai Me'raj 4. Sistem pertahanan udara ini menggunakan 3 jenis rudal berbeda untuk mencapai target di berbagai jarak dan ketinggian. Teknisi militer Iran dalam beberapa tahun terakhir ini telah membuat kemajuan besar dalam pembuatan berbagai peralatan di dalam negeri. Jet tempur Kausar. Baru-baru ini militer Iran memamerkan sebuah jet tempur bernama Kausar dalam sebuah pertunjukan udara di Teheran. Pesawat tempur Kausar terbang bersama jet tempur F-5, MiG-29 dan Sakeh dalam pertunjukan tersebut. Pertunjukan udara itu diselenggarakan 2 hari sebelum Hari Tentara Nasional Iran yang akan menampilkan kekuatan militer Republik Islam tersebut. Pada Hari Tentara Nasional Iran hanya jet tempur buatan dalam negeri yang akan dipamerkan.
jet tempur Kausar pertama kali diluncurkan pada musim panas lalu dan mulai diproduksi massal pada pertengahan musim gugur. Kausar adalah jet tempur buatan Iran yang ketiga setelah Asarakas dan Sake. Jet tempur Kausar dikembangkan di dalam negeri oleh perusahaan berbasis pengetahuan dan organisasi industri dari Kementerian Pertahanan Iran. Kausar dirancang dan dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan tempur pilot, dilengkapi avionik dan sistem tempur generasi keempat yang modern serta sistem mekanis dan hidrolik serta mesin buatan dalam negeri. Kausar memiliki arsitektur terintegrasi yang canggih dan avionik pengendalian tembakan, jaringan data digital generasi keempat, teknologi display digital multimisi, perhitungan balistik terkomputerisasi dari persenjataan, dan sistem helm dengan HUD untuk meningkatkan akurasi senjata dan amunisi, radar kendali multimisi untuk meningkatkan deteksi target dan ancaman, sistem radio dan navigasi yang akurat, dan sistem pemetaan yang cerdas. Jet tempur Kausar akan diproduksi dalam dua versi, yaitu versi kursi tunggal dan kursi kembar, dan kursi kembar yang akan digunakan sebagai pesawat latih. Kapal perang Sahan. Kapal militer buatan dalam negeri paling canggih yang dimiliki Iran bernama Sahan. Memiliki beberapa fitur canggih, salah satunya bisa menghindari radar, telah tiba di Teluk Eden untuk mengawal kapal induk milik Iran. Kepala Staf Angkatan Darat Republik Islam Iran, Laksamana Habibullah Syayari mengatakan, destroyer Sahan yang dilantik ke dalam Angkatan Laut tahun lalu telah dikirim pada misi luar negeri pertamanya ke Teluk Eden sebagai bagian dari armada ke-63. Menurutnya, misi destroyer adalah untuk menjaga jalur pelayaran Iran di perairan internasional. Armada tersebut bertugas mengawal kapal induk di Laut Oman dan Teluk Eden. Pada bulan Desember 2018, Iran mengirimkan kapal destroyer buatan sendiri yang paling canggih bernama Sahan ke armadanya di Pelabuhan Bandar Abbas di Teluk Persia. Sahan menikmati fitur yang sama, yaitu menghindari radar dan dapat melakukan perjalanan 2 kali lebih jauh tanpa mengisi bahan bakar seperti kelas destroyer sebelumnya. Kapal seberat 1.300 ton tersebut dinamai seperti gunung di Iran Utara. Kapal ini memiliki landasan pendaratan helikopter panjang 96 meter dan dapat berlayar dengan kecepatan 25 knot. Kapal ini dilengkapi dengan rudal serta baterai anti pesawat terbang dan kemampuan radar serta penghindaran radar yang canggih. Kapal selam Fateh. Saat ini industri pertahanan Iran memiliki rencana untuk merancang dan juga membangun kapal selam generasi baru yang memiliki bobot 3.200 ton, panjang 87 meter dan berdiameter 10 meter. Kapal selam ini dikembangkan oleh para pakar khusus dalam industri Kementerian Pertahanan dan Kelautan Iran. Kapal selam baru ini akan bergabung dengan armada Angkatan Laut di Angkatan Bersenjata Iran segera setelah diuji coba. Lebih lanjut, Jenderal Hatami mengatakan bahwa kapal selam Fateh tersebut sepenuhnya hasil buatan Iran. Kapal selam ini dilengkapi dengan sonar, penggerak listrik, manajemen pertempuran gabungan, rudal, torpedo, peperangan elektronika dan telekomunikasi dengan sistem telekomunikasi yang aman dan terintegrasi, serta lusinan sistem modern yang canggih. Kementerian Pertahanan Iran dibantu oleh organisasi industri kelautan sepenuhnya siap untuk merancang, membangun serta memasok peralatan laut canggih lainnya dan berbagai jenis kapal cepat, kapal permukaan, kapal selam, dan kapal-kapal permukaan. Kapal selam Fateh memiliki kecepatan rata-rata 11 knot atau 20,35 km per jam dan mampu melakukan perjalanan dengan kecepatan maksimum 14 knot atau 25,9 km per jam. Kapal selam ini dipersenjatai dengan 4 torpedo yang berukuran 533 mm, memiliki kemampuan untuk mengangkut 8 ranjau laut dan juga memiliki 2 torpedo cadangan. Tank Karar. Iran yang selama ini menyatakan sebagai negara yang siap melenyapkan Israel dari muka bumi dan siap menghadapi peperangan melawan Amerika Serikat kapan saja, ternyata tidak tinggal diam. Meski jika peperangan antara Iran dan Amerika Serikat atau Israel meletus, militer Iran kemungkinan kecil akan bentrok di darat. Saat ini tank canggih Iran bernama Karar telah ditingkatkan kemampuannya untuk persiapan perang tersebut. Sebagai tank buatan dalam negeri, tank Karar bahkan lebih sakti dibandingkan tank T-90SM buatan Rusia dan tank M1 Abrams buatan Amerika Serikat. Sebanyak lebih dari 800 tank Karar telah dilengkapi dengan persenjataan canggih yang serba digital. Persenjataan itu antara lain rudal anti-tank yang memiliki sistem tembakan laser, sistem pengarah tembakan untuk senapan mesin, dan sistem komputer yang memungkinkan hasil tembakan bisa akurat saat siang atau malam. Untuk menghancurkan sasaran seperti markas militer dan sasaran berat lainnya, Karar telah dilengkapi dengan meriam berkaliber 125 mm dan tembakannya dipandu oleh sinar laser.
Sementara untuk senjata senapan mesin anti personel berkaliber 12,7 mm, sistem tembakannya juga menggunakan Remote Weapon System atau RWS, sehingga dijamin bisa menghantam sasaran secara akurat. Seperti pada tank T-90 dan MI Abrams, tank Karar ini kebal terhadap gempuran ranjau, roket, RPG, rudal, dan senapan mesin berat, karena tank tersebut dilapisi lembaran baja atau disebut reactive armor. Lapisan baja yang melindungi bodi tank Karar bahkan merupakan lembaran baja dari generasi paling mutakhir, lembaran baja eksplosif reactive armor atau ERA yang bisa dipasang di laras meriam dan bagian turret kubah tank, sehingga makin menjamin keselamatan para awak tank. Dengan penambahan teknologi seperti itu, memang menjadi masuk akal jika militer Iran berani mengklaim bahwa tank Karar menjadi lebih sakti dibanding T-90 dan M1 Abrams.